Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Wonosobo, Ibu Sri Puji Astuti MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wonosobo yang sekarang mengikuti Zoom meeting bersama dengan wali murid kelas 7 dan kelas 8. Yang saya hormati pula Bapak Ibu wali murid kelas 7 dan kelas 8 SMP Negeri 1 Wonosobo serta beberapa siswa yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti acara ini, sosialisasi PTM yang insya Allah akan kita mulai besok pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya juga mohon maaf karena acara kita mundur sekitar 2 jam ya Bu Tuti. Kita mundur 2 jam karena kita sebenarnya sedang menunggu update terakhir untuk sosialisasi PTM yang saat ini sedang dirapatkan di Setda Wonosobo. Baik Bapak Ibu, setelah nanti sesi penjelasan dari Kepala Sekolah, akan ada sesi tanya jawab barang 1 atau 2 termin. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung ditulis di chat saja. Sehingga nanti pembahasannya bisa semakin cepat. Begitu. Untuk selanjutnya, monggo kepada Ibu Kepala SMP Negeri 1 Wonosobo, kami persilahkan. Monggo. Terima kasih Pak Heri yang telah mengantarkan acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dan Ibu wali, Bapak Ibu orang tua dari kelas 7 sampai kelas 8 SMP Negeri 1 Wonosobo. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang pada siang hari ini masih stay di sekolah untuk mempersiapkan simulasi pembelajaran tatap muka yang akan segera kita laksanakan. Bapak dan Ibu, tidak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bertatap muka dengan kita semua, Bapak Ibu dengan kita semua, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Alhamdulillah juga pada saat ini Ibu dan Bapak berkesempatan hadir untuk menghadiri sosialisasi simulasi pembelajaran tatap muka ini. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, yang semula direncanakan di pukul 13, namun demikian saya masih menunggu hasil informasi terakhir tentang pelaksanaan simulasi ini, namun sampai saat ini rapat masih berlangsung yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang akan menentukan apakah besok dan seterusnya sampai tanggal 17 itu diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran simulasi tatap muka pembelajaran. Karena memang Bapak dan Ibu mohon pengertiannya, COVID-19 ini bukan merupakan masalah bagi kita di dunia pendidikan saja, tapi menjadi masalah utama di masyarakat pada umumnya. Dampaknya kemudian mengutamakan kesehatan itu menjadi prioritas utama Pemkab Wonosobo maupun Dinas Pendidikan, sehingga sangat hati-hati sekali dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa rencananya besok pagi akan dilaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka. Dimulai dari besok pagi, tanggal 9,
sampai dengan 17 Juni 2021. Mohon izin untuk share PPT nggih Bapak Ibu. Pak, saya belum dijadikan host ya. Ini. Ya, sudah? Sudah? Sudah. Oh ya. Bapak Ibu yang saya hormati, disetujuinya nota Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga nomor 420 668 tahun 2021 tentang simulasi pembelajaran oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Wonosobo. Ini menjadi dasar bagi sekolah untuk melaksanakan simulasi pembelajaran. Nah, simulasi pembelajaran itu sendiri sebenarnya merupakan cara kita mengubah kebiasaan peserta didik yang selama ini sudah terbentuk kebiasaan belajar di rumah, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa hampir 1 tahun lebih 3 bulan anak-anak kita tercinta melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, bahwa di tahun pelajaran baru nanti, insya Allah akan dimulainya pembelajaran tatap muka dengan pembiasaan baru. Nah, untuk menunjang kegiatan tersebut, Bapak dan Ibu, harapan kita semua anak-anak sudah siap untuk melakukannya, sehingga perlu dilakukan simulasi. Simulasi ditujukan kepada siapa? Kepada beberapa peserta didik. Tidak semua peserta didik mengikuti simulasi ini, karena namanya simulasi itu baru percobaan, ya Bapak Ibu, sehingga tidak seluruh peserta didik. Kemudian dasar kegiatan simulasi ini juga ada surat dari pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan tentang diperbolehkannya simulasi pembelajaran tatap muka yang hanya ditujukan untuk 35 satuan pendidikan di tingkat SD maupun SMP. Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat dinas oleh Dinas Pendidikan dengan 35 kepala SD dan SMP sejumlah 35 orang, itu terlaksana di tanggal 2 Juni 2021. Kemudian menengok dengan kesiapan Negeri 1 Wonosobo dalam pelaksanaan simulasi PTM ini, alhamdulillah SMP Negeri 1 Wonosobo telah dinyatakan siap untuk melaksanakan simulasi pembelajaran itu jauh hari 2 bulan yang lalu dinyatakan oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari Jakarta langsung datang ke SMP 1 untuk melihat kesiapan SMP 1 dan SMP 1 dinyatakan siap melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka. Samping itu juga ada Satgas COVID-19 Kabupaten Wonosobo, kemudian jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, mulai dari pengawas maupun tim Dinas Pendidikan juga sudah berkunjung ke SMP 1 dan dinyatakan siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dukungan dari komite sekolah dan Bapak Ibu juga menjadi kekuatan SMP 1 dalam pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, bahwa ketentuan pelaksanaan simulasi secara garis besarnya tadi sudah ditayangkan melalui video yang nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu dalam bentuk YouTube. Kami share lewat YouTube.
Video tersebut nanti bisa dilihat ulang. Persiapan apa saja yang harus disiapkan oleh peserta didik? Yang pertama adalah masker, kemudian hand sanitizer, face shield, kemudian kesiapan untuk tidak berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru maupun dengan teman, membawa peralatan alat tulis dan kertas secara mandiri, pakaian setiap hari harus berganti, kemudian moda transportasi secara mandiri, jalan kaki, bersepeda, atau diantar orang tua, kemudian menyediakan taplak meja atau kain yang berguna nanti untuk menutup meja agar tidak bersentuhan dengan anggota tubuh kita, kemudian handphone Android maupun laptop, beserta paket datanya, Bapak dan Ibu, kemudian bekal makanan jika diperlukan, minum atau makanan kecil, anak-anak tidak boleh jajan di sekolah maupun di lingkungan sekolah, dan tentu saja siap menjaga jarak selama berada di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana ketentuan apa yang harus dipakai, yang digunakan anak setiap hari datang simulasi di sekolah, Bapak dan Ibu? Oh ya, perlu saya sampaikan sebelum saya masuk ke pakaian, Bapak Ibu, bahwa yang melaksanakan simulasi itu hanya diperbolehkan sepertiga dari jumlah siswa di kelas, di setiap kelasnya. Karena jumlah siswa di masing-masing kelas itu 32, maka kami mengambil langkah yang kami ikutkan simulasi itu hanya 12 peserta didik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengizinkan putra-putrinya untuk menjadi duta simulasi SMP Negeri 1 Wonosobo. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan ini, karena simulasi ini merupakan jalan nantinya menuju ke pembelajaran tatap muka, yang insya Allah semoga bisa nanti di tahun ajaran baru sudah kita laksanakan. Nah, yang lain bagaimana? Yang lain bisa melakukan kegiatan pembelajaran maupun penilaian, karena pada saat ini tepat dengan jadwal penilaian akhir tahun, tetap melakukan penilaian di rumah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu tidak merisaukan tentang kesiapan anak dalam melaksanakan kegiatan penilaian di sekolah. Insya Allah anak-anak kita, anak-anak yang jujur, anak-anak yang pinter, anak-anak yang hebat, sehingga dimanapun melakukan penilaian, insya Allah bisa mengerjakan soal itu. Seragam sekolah itu hanya boleh digunakan sekali pakai Bapak dan Ibu. Anak-anak kelas 7 mungkin sudah pengen sekali berangkat ke sekolah, memakai seragam sekolah, diantar oleh orang tuanya. Karena selama ini memang sudah hampir naik ke kelas 8, bagi yang naik nanti, tapi belum pernah bertemu temannya secara langsung, belum pernah memakai seragam sekolah, datang ke sekolah. Nah, ini kesempatan yang baik bagi anak-anak kita untuk bisa melakukan pembelajaran di sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu gurunya, bertemu dengan temannya. Meskipun kita harus selalu mengingatkan di sekolah harus protokol kesehatan. Seragam sekolah kita tentukan untuk hari Senin itu memakai OSIS, kemudian hari Selasa itu memakai batik atau pakaian hem polos, bawahan hitam atau bawahan gelap, kemudian bersepatu sekolah. Sepatu sekolah tentu saja berwarna hitam. Memakai kaos kaki. Kemudian hari Rabu itu memakai seragam identitas sekolah, kotak warna krem ya Bapak Ibu. Kemudian hari Kamisnya memakai pakaian bebas lagi. Hari Jumatnya seragam pramuka dan hari Sabtunya memakai pakaian bebas lagi. Perlu saya tekankan bahwa pakaian bebas di sini bukan untuk laki-laki,
tidak menggunakan celana yang berbahan jin atau menggunakan celana yang straight, ketat. Kita pakai celana yang biasa digunakan untuk sekolah yang berbahan katun, kemudian longgar, jadi yang sesuai dengan anak sekolah. Kemudian yang perlu saya ingatkan lagi, karena ini sudah lama sekali anak-anak putra ini di rumah, sehingga mungkin rambut sudah mulai memanjang, tidak rapi. Kami mohon anak-anak kita, anak-anak laki-laki untuk memotong rambut terlebih dahulu sebelum anak-anak melakukan simulasi. Baik anak-anak yang di rumah maupun anak-anak yang nantinya mempunyai tugas untuk datang ke sekolah. Bapak dan Ibu, tata cara masuk lingkungan sekolah seperti yang tadi disampaikan melalui video, peserta didik menggunakan moda transportasi pribadi, boleh berjalan kaki, bersepeda, atau diantar orang tua atau keluarga. Kemudian masker sudah dipastikan sudah dipakai dari rumah masing-masing, kemudian masuk lingkungan sekolah melalui pintu masuk utama yang sudah disediakan. Nanti sampai di depan pintu utama, anak-anak diminta untuk mencuci tangan, kemudian mengukur suhu, nanti ada petugas yang mengukur, kemudian face shield-nya dipakai. Kemudian setelah melakukan prosesi itu, anak-anak menuju ke ruang kelas masing-masing. Menuju ke ruang kelas masing-masing yang sudah yang sudah ada tulisannya kelas 8A, 8B, 7A, 7B. Anak-anak kelas 7 mungkin kan belum pernah memasuki ruang kelasnya, ya Bapak Ibu, ya nanti ada petugas yang menunjukkan kelas 7A itu sebelah mana, 7B sebelah mana. Kemudian setelah menuju ruang kelas, anak-anak masuk ke ruang kelas yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu. Di sana ada meja yang sudah ada nama anak-anak. Jadi mejanya sudah ada nama anak-anak, dicari, sudah ada tempelan namanya masing-masing. Kemudian taplak meja yang sudah disediakan dibawa dari rumah, ditutupkan pada meja yang sudah ada namanya, agar tangan anak-anak tidak menyentuh meja yang sudah, sebenarnya meja sudah steril karena setiap hari akan dilakukan disinfeksi, penyemprotan meja, kemudian ruangannya dikunci, tidak ada yang menyentuh. Cuma kita hati-hati sampai menutup meja dengan alas yang dibawa dari rumah. Kemudian mengeluarkan alat tulis ataupun kertas yang akan digunakan untuk menulis, menyiapkan di meja, kemudian HP disiapkan atau laptop, menghidupkan paket data yang akan digunakan untuk penilaian akhir tahun, karena saat ini sedang dilakukan penilaian sehingga kita langsung melakukan penilaian. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah anakku selesai mengerjakan PR, jadi nanti Bapak Guru akan masuk ke ruang kelas jam 7. Jadi jam 7 akan masuk ruang kelas dan mengawasi dan mendampingi anak-anak. Kemudian, mohon maaf Bapak Ibu, terhambat sedikit. Lipat taplak meja, dimasukkan dalam tas. Bagi peserta didik yang diantar jemput orang tuanya, hubungi orang tua bahwa peserta didik siap dijemput. Kemudian
Keluar ya. Kemudian Bapak dan Ibu, anak-anak keluar dari sekolah melalui pintu keluar. Untuk yang berada di sekolah induk di Jalan Pangeran Diponegoro, berarti pintu keluarnya lewat pintu selatan, masuknya lewat pintu utama. Di sana sudah ada petugas nanti yang akan mengatur jalannya pulangnya peserta didik dijemput oleh Bapak Ibu. Di sana juga ada tempat duduk, gunakan untuk menunggu, tentu saja jarak tempat duduknya juga sudah protokol kesehatan. Kemudian setelah anak-anak pulang sampai rumah, sebelum masuk rumah dibiasakan untuk cuci tangan atau menyemprot hand sanitizer, melakukan swafoto di depan rumah masing-masing, kemudian dikirim ke sekolah. Nanti ada link yang akan digunakan menampung foto anak-anak. Kegiatan ini berfungsi untuk memastikan bahwa peserta didik tidak mampir kemanapun. Jadi langsung pulang ke rumah. Karena kalau mampir kemana-mana, kita takutnya anak-anak akan melakukan kerumunan atau melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian masuk rumah, ganti baju, masukkan baju kotor ke tempat cuci, misalnya bisa ember mesin cuci, baru melaksanakan aktivitas yang lain. Untuk anak-anak yang nanti melakukan simulasi jam pertama, anak-anak memang segera harus pulang ke rumah, karena nanti akan melakukan PAT jam kedua di rumah masing-masing. Jadi jam keduanya itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Di sekolah hanya diizinkan satu mata pelajaran. Anak-anak tidak diizinkan di sekolah lebih dari 2 jam. Jadi hanya maksimal 2 jam saja untuk simulasi pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu, daftar pesertanya selain nanti akan kami share di grup parenting Bapak dan Ibu, baik kelas 7 maupun kelas 8, di sini juga sudah kami tayangkan Bapak Ibu. Setiap kelas itu hanya 12 peserta didik yang terpilih menjadi peserta simulasi. Yang bukan orang tua yang akan mengantarkan, yang akan memfasilitasi anak-anak ini. Semoga nanti berjalan dengan lancar simulasinya, tidak ada anak yang terkena COVID-19, sehingga di tahun pelajaran baru nanti kita bisa tatap muka secara langsung. Kami berharap ini awal mula kita harus berhasil, sehingga kita dipercaya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di tahun pelajaran yang akan dimulai di tanggal 12 Juli nanti, Bapak dan Ibu. Ini kelas 8 EFGH, ini tadi 8 ABCD, 8 FGH, kemudian ini 7 ABCD, kemudian dilanjut 7 EFGH. Kenapa kita melibatkan ABCD, EFGH? Jadi kelas ABCD itu mengikuti simulasi di jam pertama. Setelah melaksanakan simulasi jam pertama, peserta didik pulang ke rumah mengikuti PAT jam kedua di rumah masing-masing. Kemudian ruangan yang tadi dipakai oleh anak-anak disterilkan semuanya, kemudian dikunci oleh petugas untuk dipakai besok pagi. Sedangkan kelas EFGH datang di pukul 10 sampai dengan pukul 12. Dan nanti kelas EFGH tidak menempati tempat yang tadi dipakai oleh anak-anak ABCD, tapi memakai kelas lain, kelasnya sendiri. Sehingga ruang kelas itu hanya dipakai sekali
di setiap harinya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir yang berlebihan, kami sudah menyiapkan ruang kelas yang berbeda. Nah, ada jeda waktu antara pelaksanaan sesi 1 dan sesi 2 ini Bapak Ibu. Jadi sesi 1 itu selesai jam 9 karena mulai pukul 7, sedangkan sesi 2 mulainya jam 10, sehingga ada 1 jam untuk mobilitas anak-anak dari sekolah pulang. Sehingga ini sudah kami rancang disesuaikan dengan kondisi tempat tinggal anak-anak. Jadi 1 jam saya kira cukup untuk pulang ke rumah masing-masing. Mungkin hanya memerlukan waktu 15 menit maupun 30 menit. Sehingga anak-anak nanti dijemput dan diantar dalam waktu yang yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu guru di hari Senin kemarin dan hari Selasa hari ini tadi sudah semuanya melakukan vaksinasi. Karena Bapak Ibu kan usianya sudah banyak yang berusia, Bapak Ibu sudah banyak yang 5 tahun, sehingga rentan dengan virus COVID-19 ini, sehingga divaksin lebih dulu. Insya Allah Bapak Ibu SMP 1 dalam kondisi sehat semuanya, karena kalau mau vaksin kan dicek kondisi kesehatan Bapak Ibu, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan siap mendampingi putra-putri kita tercinta melaksanakan simulasi pembelajaran. Simulasinya insya Allah nanti di tanggal 9 sampai 17 Juni, pelaksanaan PAT hanya sampai di 12 Juni, dari tanggal 7 kemarin sampai 12 Juni, dan nanti sisanya 14 sampai 17 Juni itu kita akan, anak-anak yang simulasi tetap hadir di sekolah, kita akan melaksanakan kegiatan literasi dan budaya, diisi dengan literasi menulis dan membaca. Kita juga akan kerjasama dengan perpustakaan daerah nantinya. Kemudian mohon dukungan orang tua, tidak khawatir ya, protokol berusaha lahirnya, hanya Allah kita berserah diri terhadap kesehatan kita. Tanpa berserah diri, maka kita akan selalu ragu-ragu, akan selalu was-was dalam menghadapi COVID-19 ini. Keraguan kita itulah yang mungkin menyebabkan daya tahan tubuh kita akan menurun, sehingga malah mudah tertular dengan virus yang ada. Setiap sesi kita hanya menghadirkan 48 peserta didik, sedangkan batasnya itu 72, kita hanya menghadirkan 48. Hanya 12 kali 4. Karena kita kan punya 2 lokasi Bapak dan Ibu. Yang kelas 7 itu di Jalan RSU di Kampus Selatan, sedangkan yang kelas 8 itu di Kampus Utara di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 7. Sehingga kita bisa lebih banyak melakukan simulasi ini karena di dua lokasi. Seandainya kita hanya 1 lokasi, maka kita tidak bisa melaksanakan dengan lebih banyak ini. Karena kita di 2 lokasi sehingga bisa melaksanakan semua kelas bisa menjadi wakil peserta simulasi. Kemudian tadi sudah saya jelaskan, dikondisikan tidak bertemu. Jadi tidak ada pertemuan antara sesi 1 dan sesi 2. Jadi waktu 1 jam itu semoga Bapak Ibu sudah semuanya dijemput anak-anak. Tidak ada jeda waktu untuk berkerumun di sekolah. Nah ini Bapak Ibu jadwal simulasinya sudah kami share melalui surat kemarin ya Bapak Ibu. Untuk hari Rabu, kelas 7 ABCD itu di jam pertama, kelas 8 ABCD juga. Untuk sesi 2-nya, 8 EFGH, dan kelas 7 EFGH. Jadi yang EFGH itu dimulai pukul 10, sedangkan ABCD itu semuanya di pukul 7 sampai 9.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kegiatan simulasi TM dengan PAT, nanti juga rencana seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita akan melaksanakan kegiatan literasi, membaca, menulis, dan presentasi. Nah ini presentasi untuk yang di sekolah nanti akan presentasi di kelasnya, untuk yang di rumah nanti presentasi di grup kelas mayanya. Sehingga ini kita akan memaksimalkan, mumpung ketemu dengan anak-anak kita semua, sehingga kita membiasakan kebiasaan baik, diantaranya membaca, menulis, yang akan kami sampaikan nanti mulai hari Senin depan. Sehingga bukan tidak ada kegiatan setelah PAT, tapi masih ada kegiatan, karena kita pas jadwal simulasi. Mohon dukungan dari Bapak Ibu semua, mohon dukungan dari komite sekolah, semua peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kita tahu bahwa pembelajaran jarak jauh ini untuk jenjang SMP itu transfer pengetahuannya memang kita acungi jempol bisa dilaksanakan dengan baik, namun pembentukan kepribadian, budi pekerti, karakter, keterampilan yang terbentuk selama ini masih kurang maksimal. Mohon maaf, kami di SMP 1, Bapak Ibu Guru sudah berusaha untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik pembentukan karakter, namun karena jarak jauh ya hasilnya belum sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Untuk itu kami maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan dilaksanakannya simulasi ini membuka pintu sekolah untuk semoga ini berhasil membuka pintu sekolah untuk melaksanakan pembelajaran yang sesungguhnya nanti di tahun pelajaran baru. Menurut pengalaman Bapak Ibu kemarin ujian sekolah, justru kita melaksanakan di sekolah, tatap muka di sekolah malah hasilnya lebih bagus. Ada sekitar 61 peserta didik yang nilainya 100. Anda itu dilaksanakan di rumah, kita juga akan curiga, sesama orang tua curiga, Bapak Ibu Guru curiga, jangan-jangan anak-anak di rumah membuka buku dan lain sebagainya. Namun itu karena dilaksanakan di sekolah, kita menjadi percaya karena semangat anak-anak dalam mengerjakan mungkin lebih termotivasi karena mengerjakan di sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu gurunya. Guru tidak akan menjatuhkan nilai peserta didik. Kami semua nanti sangat memperhatikan kondisi peserta didik. Jadi jangan khawatir bagi anak-anakku semua yang melaksanakan PAT di sekolah. Insya Allah Bapak Ibu guru itu sangat bijaksana sekali dalam menilai anak-anakku. Kemudian mohon ketika Bapak dan Ibu orang tua mengantar maupun menjemput untuk memperhatikan waktu. Karena keterlambatan dalam menjemput atau terlalu gasik mengantarkan itulah yang akan mungkin terjadi kerumunan baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Nah, oleh karena itu perhatikan jadwal sehingga penjemputan maupun menghantar peserta didik ini dilakukan secara tepat waktunya sehingga tidak menimbulkan kerumunan di sekolah. Insya Allah sekolah sudah mengantisipasi dengan ada kursi yang jumlahnya sangat banyak, protokol kesehatan sehingga yang duduk di kursi yang sekitar 1 meter sampai 1,5 meter. Saya kira itu Bapak Ibu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat maupun langsung pada sesi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Tuti, Ibu Kepala SMP Negeri 1 Wonosobo atas penjelasannya untuk mempersiapkan sekolah kita menghadapi simulasi tatap muka insya Allah hari Rabu besok. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang mau disampaikan kepada beliau, bisa dipersilakan. Caranya yang disampaikan.
caranya bisa langsung raising hand, di raise hand, atau bisa juga menulis di chat, atau bisa langsung dengan cara mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan Ibu, mohon di-share kembali jadwal seragamnya. Iya. Dan Ini. ya, kelihatan? Ya kelihatan. Jadi hari Senin Proses OSIS, hari Senin OSIS, hari Selasa batik, hari Rabu identitas, hari Kamis batik, kemudian hari Jumat pramuka, hari Sabtu batik. boleh batik, Ya. boleh yang lain. Oke. Boleh batik atau boleh yang lain. Jadi sehari hanya satu ya Bapak Ibu, supaya kita bisa berganti. Begitu, ada lagi? Materinya bisa di-share nanti Ibu setelah ya. Kegiatan. Ya insya Allah bisa. Dan nanti karena kami share di grup parenting. Anak sampai di sekolahan jam berapa? Tentunya sebelum tes ya Ibu ya. 7 kurang 10. 7 kurang 10. Karena tesnya mulai pukul 7 Bapak. Jadi tesnya mulai pukul berapa? Pukul 7 sehingga harapannya jam sebelum itu jam 7 kurang 10 sudah bisa sampai di sekolah untuk mempersiapkan diri, menyiapkan HP dan lain sebagainya menjelang tes. Terlalu gasih kerumunan maksudnya. Kalau terlalu gasih itu akan membuka peluang kerumunan Bapak Ibu. Kerumunan iya. Ya lama tidak bertemu, kemudian bertemu sehingga anak-anak nanti abai terhadap pertemuannya dengan teman-temannya, sehingga ya diberi jeda paling gasih 7 kurang 15 menit. Cukup kayaknya sudah semuanya itu. Ya Nanti udah, kalau cukup. ada Bapak Ibu kembali nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke grup parenting yang ada. Insya Allah kami akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelaksanaan simulasi tatap muka di SMP Negeri 1 Wonosobo. Ini ada pertanyaan sebelum ditutup ya. Apakah ada jaringan WiFi di SMP antisipasi data anak habis? Insya Allah ada ya Bu. Insya Allah ada akan kami antisipasi sebaik mungkin. Bahkan kalau misalnya di sekolah itu kan setiap persoalan atau kendala bisa disampaikan ke pengawas sehingga bisa diantisipasi lebih cepat oleh sekolah. Baik, nampaknya Bapak Ibu itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat di grup parenting. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Ya. alamin. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.